dalam hidupmu. Tapi jangan saudara pikir bahwa pada waktu saudara masuk dalam rencana Tuhan, terus langsung hidupmu enak. Dengar baik-baik. Masalah boleh datang, tapi Tuhan selalu buat jalan keluar untuk kita. Amin. Ya, jadi tidak usah takut, saudara. Saya yang tadi saya sudah saksikan. Saya mungkin sekarang lagi pas, tapi apa? Tidak pernah kekurangan. Betul. Ya, saya tidak pernah kekurangan. Ya, kemarin ini telepon saya dipakai sama tim saya. Memang dipakainya bukan buat apa. Dia ngadakan retret, jadi terus pakai telepon saya. Sampai suruh bayar 800 atau berapa gitu, saudara. Saya bingung, bayarnya kok sampai segitu. Untung belum naik, saudara. Untung belum waktunya naik. Sekarang kan naik lagi tarifnya. Jadi belum naik, saya sudah 700 atau berapa gitu, saudara. Jadi, waduh, saya lagi, waduh, kok gede gitu ya. Terus saya bilang sama dia, waduh, kamu caranya begini, saya yang bodoh gitu, saya yang rame gitu, saudara, karena dia yang pakai, saya yang bayar. Padahal pada waktu itu saya liburan keluar kota, jadi rumah itu tak terus ninggalin dia, nggak tahu ya dia pakai untuk keperluan dia. Tapi saya bilang, Tuhan, terserah engkau. Apa yang terjadi? Tuhan genapi. Ada orang ngasih, bisa bayar, dan nggak pernah terlambat. Saya bawa uang. Pengeluaran segitu cukup, bahkan ada lebihnya. Loh, ini namanya Tuhan. Kalau proses, kalau kita di dalam jalur Tuhan proses, tetap tidak akan kekurangan. Amin. Tapi kalau sampai engkau kekurangan, something wrong. Pasti ada sesuatu yang lain. Salah pasti. Ada kesalahan. Itu yang harus diperbaiki. Karena Tuhan tidak pernah membuat kita kekurangan. Dengar baik-baik. Firman-Nya berkata bahwa Dia membawa kita pada satu kehidupan yang berkelimpahan kok. Ya, mungkin tidak sampai berkelimpahan dalam arti yang kau pikirkan, tapi tetap ada lebihnya. Itu kalau Tuhan, dan itu kalau kita ada di dalam jalur Tuhan. Ya, tetap katakan saat ini, kalau sampai engkau ada kekurangan, berdoa, pasti ada salahnya. Firman Tuhan berkata, jangan kau berdiri di jalan orang fasik atau dosa. Ayo masuk ke dalam jalurmu lagi. Ya, panggilanmu itu yang harus engkau lakukan. Jangan ikut dalam panggilan orang lain. Mungkin orang lain di situ diberkati. Engkau masuk dalam panggilan yang sama. Mungkin engkau tidak diberkati. Kenapa? Karena panggilanmu bukan di situ. Panggilanmu di tempat lain. Di mana engkau dipanggil? Belajar setia di situ, saudara. Ya, belajar setia. Yang ketiga. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa ini artinya? Manusia punya kelemahan, loncer mulutnya. Ya, banyak kali pengurapan kita itu keluar atau terbuang dari apa? Dari mulut yang berbicara sembarangan. Suatu ketika ada seseorang datang kepada saya, dia berkata begini, Pak, kenapa ya? Kalau hari Sabtu, saya rasanya penuh dengan urapan. Ya, tapi kalau sudah hari Senin atau Selasa, saya rasanya kok sudah mulai pengurapannya kosong. Nanti Rabu, nggak ada. Nanti kalau sudah Jumat, saya ikut kebaktian, saya mulai pengurapan ada lagi. Sabtu penuh lagi, Minggu penuh lagi. Saya mau katakan gini, itu pengurapan bukan seperti itu, saudara. Pengurapan harusnya bisa tetap ada di dalam seseorang terus. Kalau sungguh-sungguh menjaga mulut. Ya, orang ini loncer, mulutnya ngomong terus. Ya, kalau ketemu dengan temannya, seringkali berbicaranya apa? Ngomongin orang lain. Nah, ini Tuhan gak suka. Jadi hakim. Jadi pengawas. Dalam arti pengawas bukan apa-apa. Tapi apa? Ngomongin orang. Itu loh gak benar. Itu loh salah. Itu loh begini. Itu loh begini. Sudah belajar tutup mulut, saudara. Ya. Dan seringkali kebun binatang itu masih keluar. Nah, ini yang saya sedih. Banyak orang Kristen yang kebun binatangnya belum keluar dari mulut dia. Ya, masih disimpan di mulut. Dan seringkali kalau marah, itu kebun binatang keluar. Mungkin saudara di sini nggak ada, tapi yang kebun binatang nggak ada. Tapi apa? Kata-kata sia-sia masih banyak. Contoh kata-kata sia-sia itu apa? Sialan, maaf ya, sialan, atau buset, nah begitu, ya, dasar bodoh, nah itu kata-kata yang seharusnya tidak boleh keluar dari mulut kita. Mungkin sudah berkata, saya nggak keluar kok Pak, tapi kalau saya marah saya keluar, nggak bisa. Saya belajar. Kalau dirimu penuh dengan firman, hatimu penuh dengan firman, pikiranmu penuh dengan firman, pada waktu kau marah, itu yang keluar tidak akan seperti itu. Saya ngalami sendiri. Pada waktu saya penuh dengan firman, saya mulai baca banyak firman,
saya marah ke seseorang, saya tidak bisa keluar lagi kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena dipenuhi oleh firman. Yuk buka di dalam Yohanes 15. Nah, saya mau terangkan sedikit arti Yohanes 15. Ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ingat, Tuhan inginkan untuk kita ada di dalam Dia, dan Dia ada di dalam kita. Amin? Betul? Nah, saya kasih contoh, percontohan supaya saudara ngerti. Ini air, dan ini gelas. Ya. Sekarang, gelas ini kita isi air penuh. Saya tanya, air itu ada di dalam apa? Gelas kan? Betul. Ini gelas ini yang penuh dengan air ya. Sekarang kita masukkan gelas ini ke bak mandi. Sudah punya bak mandi di rumah? Masukkan. Sampai ke dasar kan? Betul? Sekarang saya tanya, airnya itu ada di dalam mana? Air ada di dalam gelas, gelasnya ada di mana? Nah, nanti itu yang namanya firman ini. Air itu tandanya Roh Kudus. Yesus bisa. Kita gelasnya. Sekarang saya tanya, seorang dipenuhkan Roh Kudus, bisa kan? Betul? Tapi orang itu belum tentu ada di dalam Roh Kudus. Ngerti maksudnya? Ngerti? Sekarang ngerti? Tapi kalau orang ini masukkan dirinya ke bak mandi, belum? Sekarang saya tanya, gelasnya ada di mana? Di dalam air. Ngerti? Yang kelihatan gelasnya atau airnya? Airnya. Jikalau engkau penuh dengan Roh Kudus, dan bukan hanya engkau penuh, tapi engkau ada di dalam kepenuhan Roh Kudus. Yang kelihatan Roh Kudus atau kita? Roh Kudus. Tapi bisa nggak untuk gelas ini keluar? Bisa. Kalau keluar, saya tanya, gelasnya ada di mana? Ya di luar, tidak di dalam air. Betul? Demikian juga banyak orang Kristen seperti itu. Dia kepenuhan Roh Kudus. Dia kepenuhan Roh Kudus. Tapi dia tidak tinggal di dalam kepenuhan Roh Kudus. Ngerti? 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 Ini kata-katanya agak mirip, tapi saudara harus ngerti. Dia kepenuhan Roh Kudus, tapi dia tidak tinggal di dalam kepenuhan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang bisa memenuhi hidupnya. Nah ini orang Kristen yang cuma seperti itu. Itu banyak. Nah orang Kristen itu seperti apa? Yang kayak gitu. Itu orang Kristen yang senang KKR. Jujur aja. Orang Kristen yang kemana-mana kalau KKR ada, selalu ada orang itu. Tapi kalau ditanya, terus bagaimana? Kalau ada altar call, dia selalu maju ke depan. Terus setiap kali maju, pada saya tanya, lo kok maju lagi sih? Iya nggak tahu ya, pokoknya saya pengen maju, bukan disuruh apa-apa, tapi rasanya pengen maju. Nanti terus kalau pulang bagaimana? Ya rasanya hilang lagi semuanya. Nanti kalau kayak gini nanti ada lagi. Nah itu orang Kristen yang seperti itu. Saya mau katakan, air itu harus memenuhi engkau. Dan bukan hanya memenuhi, tapi engkau harus tinggal di dalam air itu. Bagaimana caranya? Baca firman sebanyak-banyaknya. Baca firman sebanyak-banyaknya. Dan baca, lakukan. Pada waktu kau melakukan firman, itu kau memasukkan diri di dalam kepenuhan akan air itu. Berarti maksudnya? Jadi, firman kau baca, itu memenuhi ini penuh. Ya. Tetapi kalau pada waktu firman yang kau baca itu kau lakukan, itu artinya engkau memasukkan dirimu ke dalam kepenuhan air itu. Karena apa? Pada waktu engkau melakukan firman, engkau lihat mujizat. Dengar, jangan sombong ya. Karena apa? Yang kelihatan kalau masuk bukan gelasnya, airnya. Ngerti? Jadi kalau engkau bisa buat mujizat, ditanya, wah hebat ya? Enggak, Yesusku yang hebat. Banyak kelemahan orang, pada waktu ditanya, waduh hebat ya, waktu dipuji hebat ya, oh luar biasa. Oh, lupa saudara, kalau ini harus masuk ke kepenuhannya itu. Ya, dengar baik-baik, yang kelihatan air, bukan gelas itu atau kita itu. Ya, itu yang Tuhan katakan. Makanya Tuhan berkata di sini, ya, harus sungguh-sungguh seperti pohon. Ya, ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya.